Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Alasi, saya dari kelas T4C. Di sini saya memilih materi keamanan jaringan guna untuk eh, melengkapi tugas PPL mata kuliah keamanan komputer saya. Langsung saja. Nah, di sini ada gambar mengenai dasar jaringan komputer. Di sini terdapat tiga layer. Yang pertama ada OSI layer. Dan OSI layer ini memiliki 7 lapisan lagi, dimulai dari yang paling bawah yakni physical layer. Physical layer ini media fisik komunikasi seperti kabel atau sinyal. Lalu ada data link layer. Data link layer ini digunakan untuk mengelola atau mentransfer data antar perangkat di jaringan lokal. Lalu ada network layer. Network layer ini untuk menentukan rute rute alamat IP misalnya. Lalu ke yang selanjutnya ada session layer. Session layer ini guna untuk mengelola sesi komunikasi antar perangkat. Selanjutnya ada presentation layer, ini untuk mengkonversi atau menformat data. Lalu yang terakhir ada application layer. Application layer yang terakhir adalah interaksi langsung kepada pengguna. Misalnya HTTP atau FTP, file transfer protokol. Nah, yang kedua ada TCP atau IP layer. TCP atau IP layer sendiri memiliki 4 layer lagi. Yang pertama dimulai dari network interface layer, lalu yang kedua ada network layer, yang ketiga ada transport layer, yang terakhir application layer lagi. Yang terakhir itu langsung interaksi dengan penggunanya. Lalu yang terakhir ada TCP atau IP protokol. TCP atau IP protokol ini memiliki banyak lagi ya, yang seperti pada application layer. Di sini ada HTTP, FTP, Telnet, SMTP, lalu DNS. Lalu ada transport layer, ada TCP, ada UTP. Lalu pada bagian network layer ada IP. Dan yang terakhir di bagian network interface layer ini ada Ethernet, token ring, dan other link layer protokol lainnya. Oke, selanjutnya, nah, apa itu enskapitulasi atau encapsulation? Ini proses menambahkan header dan trailer ke dalam data sebelum dikirim melalui jaringan. Header ini berisi informasi seperti alamat pengirim, alamat penerima, dan jenis protokol yang digunakan. Trailer biasanya digunakan untuk error checking, misalnya dengan CRC. Lalu proses ini terjadi di sisi pengirim saat data bergerak dari lapisan aplikasi ke lapisan fisik dalam model OSI atau TCP atau IP. Yang kedua ada di encapsulation atau di enkapsulasi. Proses menghapus header dan trailer untuk mengambil data asli yang terjadi. Lalu ada terjadi di sisi penerima saat data melewati berbagai lapisan dari fisik ke aplikasi. Lalu setelah header dan trailer dihapus, data baru siap untuk digunakan oleh aplikasi penerima. Selanjutnya kita mengenal lebih dalam celah dalam jaringan yang digunakan para peretas. Yang pertama ada denial of service atau DOS, yakni mengirim jumlah data yang sangat besar ke target. Tujuannya itu agar network target dipenuhi dengan traffic dan penyerang. Nah, dengan adanya pemenuhan atau adanya flooding ini,
Akibatnya akses server itu menjadi down. Jadi pelayanan jadi terhambat. Jadi ini ada analogi, ada gambar yang menjelaskan bagaimana para pertas itu melakukan pertasan dengan cara DOS atau denial of service. Terus selanjutnya ada di denial of service yang pertama ada ICMP flood. Yang pertama ada ping flood. Ini mengirimkan ping dengan jumlah yang sangat banyak untuk membuat jaringan ini flooding atau terpenuhi. Lalu ada ping of death. Ya, ini mengirimkan ICMP yang sangat besar ke target sehingga menyebabkan sistem crash. Ini gangguan pada operasi sistem biasanya. Lalu ada tentang Smurf attack. Smurf attack ini dia mengirimkan paket ping dengan jumlah banyak. Lalu pada IP search atau IP destinasinya itu diubah menjadi target IP address-nya. Lalu target IP address ini menerima reply dalam jumlah yang banyak sehingga mengakibatkan flooding. Yang kedua ada SYNFlood. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi kurang lebih SYNFlood ini salah satu bentuk serangan DDoS, Distributed Denial of Service, terhadap layanan online seperti website, aplikasi bank, dan platform gaming. Di sini menjelaskan bahwa peretas mengontrol bot atau botnet ini yang setelah udah diprogram, lalu menggunakan perangkat-perangkat ini untuk mengirimkan SYN packet ini menuju ke server target. Lalu server target ini menerima SYN packet yang sudah dikirimkan oleh para bot yang sudah diprogram oleh peretas dan mengakibatkan setiap koneksi tetap terbuka dan membebani server. Nah, yang ini biasanya membuat situs-situs website yang sudah diretas ini mengakibatkan jadinya down atau keterlambatan pelayanan lah. Yang kedua ada UDP flood. UDP flood attack ini juga salah satu dari penyerangan DDoS tadi yang bertujuan untuk membanjiri server target dengan permintaan koneksi palsu sehingga dayanya habis dan layanan menjadi tidak tersedia lagi bagi pengguna yang sah. Oke, seperti yang digambar ini, para peretas mengirimkan bot untuk menyerang target hampir sama seperti yang pertama tadi. Lalu bot ini mengirimkan sejumlah paket UDP ke berbagai port pada sistem target. Lalu UDP adalah protokol komunikasi yang tidak memerlukan koneksi sehingga server target ini bisa diverifikasi tanpa adanya koneksi, tanpa verifikasi awal juga. Nah, proses ini itu menghabiskan banyak sumber daya jaringan sehingga menyebabkan keterlambatan atau bahkan terjadinya kegagalan pelayanan.
Lalu yang terakhir ini ada HTTP flood attack. Seperti yang dijelaskan pada gambar, botnet yang dikirim oleh peretas melalui server perangkat-perangkat yang dikendalikan ini sudah diprogram lah dan dikirimkan melalui server. Lalu server target menerima HTTP GET ini, flood yang berlebihan dari botnet. Lalu server ini lagi-lagi menjadi down dan nggak bisa menyebabkan crash juga. Lalu pada klien sendiri ini, karena server mengalami down, prosesnya tidak berjalan dengan baik, pengguna ini tidak bisa menggunakan layanan yang ada atau mengalami keterlambatan dalam respon pada server ini. Lalu untuk cara memitigasinya itu ada ini yang pertama menggunakan firewall atau IDS atau IPS untuk mendeteksi atau memfilter paket DOS ini dengan menggunakan cloud firewall seperti Cloudflare, Akamai, AWS Shield, lalu mengupgrade kapasitas bandwidth sehingga tidak mencapai beban atau overload lah batasnya maksudnya. Lalu mungkin bisa dilaporkan ke pihak ISP untuk melakukan pemblokiran jika terjadi yang peretasan dengan cara menggunakan DOS ini. Lalu yang kedua ini ada dengan cara network scanning. Kurang lebih penyerang ini menggunakan network scanning untuk mengidentifikasi port-port terbuka, layanan yang berjalan, sistem operasi, dan kerentanan dalam jaringan target. Lalu cara memitigasinya sendiri adalah ya yang pertama lagi-lagi kita menggunakan firewall untuk mengatur trafiknya di jaringan komputer, lalu mengsegmentasikan jaringan komputer menjadi subnet yang kecil, lalu menggunakan VLAN dan mengaktifkan port yang sekiranya kita butuhkan saja. Jika memungkinkan, juga kita bisa mengubah port default dan menggunakan subnet mask 255.255.255 ini dengan subnet dengan host 32. Subnet masknya 32. Oke. Nah, yang ketiga ada dengan cara ARP spoofing attack. Yakni ARP spoofing attack ini di mana seorang memanipulasi tabel ARP atau Address Resolution Protocol dalam jaringan lokal untuk mengarahkan lalu lintas data ke dirinya. Jadi kalau sesuai pada gambar ini, diibaratkan para penyerang ini, peretas ini berada di tengah-tengah, ya, dengan cara dia membuat jaringan palsu sehingga informasi yang melewati itu harus melewati dia. Jadi kemungkinan terburuknya itu dia dapat melihat data yang kita kirim dari antar perangkat ini, gitu. Lalu cara untuk memitigasinya sendiri adalah menggunakan static ARP entries dengan mengkonfigurasikan perangkat agar hanya mengenali MAC address yang sudah ditentukan untuk setiap IP dalam jaringan. Lalu aktifkan ARP spoofing detection, gunakan alat seperti ARP Watch atau Intrusion Detection System IDS untuk mendeteksi perubahan ARP yang mencurigakan. Lalu menggunakan VPN atau protokol aman seperti HTTPS atau SSH atau TLS. Lalu mencegah pencurian data dengan mengenkripsi komunikasi dalam jaringan. Bisa juga menggunakan
Dynamic ARP Inspection atau DAI di switch. Nah, fitur ini memeriksa paket ARP dan memblokir ARP spoofing. Oke. Yang ini man in the middle attack. Posisinya sama sebenarnya seperti di ARP spoofing attack. Caranya juga sama dengan cara man in the middle attack adalah serangan mana penyerang mencegat komunikasi antar pengguna dan aplikasi web tanpa sepengetahuan mereka. Penyerang dapat menyadap, mencuri, atau memodifikasi data yang dikirim antara kedua pihak ini. Gambar ini mengilustrasikan seperti dari user yang mencoba untuk menghubungkan atau terhubung ke aplikasi web ini. Lalu pada aplikasi web ini layanan atau situs absen yang ini diakses oleh pengguna, dan man in the middle atau orang atau peretas yang berada di tengah-tengah ini yang mencegat atau memodifikasi komunikasi antara pengguna aplikasi web ini. Lalu cara untuk memitigasinya sendiri yaitu ada dengan menggunakan HTTPS di semua situs web. Pastikan website menggunakan SSL atau TLS untuk mengenkripsi komunikasi. Lalu menggunakan VPN. VPN menyembunyikan lalu lintas data agar tidak dapat dicegat oleh pihak ketiga. Lalu hindari juga WiFi publik yang tidak aman. Jangan pernah login ke akun penting saat menggunakan WiFi tanpa enkripsi. Menggunakan two-factor authentication. Ini penting sekali karena two-factor authentication itu mempersulit peretas untuk masuk dalam akses pribadi kita, atau akses situs jaringan kita, lalu mengurangi risiko penyalahgunaan akun meskipun kredensial dicuri. Menggunakan software keamanan seperti firewall dan IDS. Lalu selanjutnya DHCP Roach Attack. DHCP server attack adalah serangan di mana penyerang memasukkan server DHCP palsu ke dalam jaringan untuk memberikan konfigurasi IP yang salah kepada pengguna. Cara kerjanya ini pengguna ini meminta alamat server, alamat IP ke server DHCP, lalu penyerang ini menyamar sebagai server DHCP sesuai kan pada gambar ini fungsi hacker. Hacker ini di sini diposisikan setara dengan switch ini. Jadi penyerang ini menyamar sebagai sebagai DHCP server tadi dan memberikan alamat IP palsu termasuk gateway atau DNS yang berbahaya. Lalu korban diarahkan ke situs phishing, mengalami intersepsi data dan terisolasi dari jaringan asli. Lalu untuk memitigasinya sendiri ini ada banyak cara. Yang pertama, mengaktifkan DHCP snooping. Ini adalah cara yang paling efektif. DHCP snooping pada switch memblokir server DHCP tidak sah dan hanya mengizinkan server DHCP resmi. Konfigurasi pada switch jaringan untuk mengidentifikasi port terpercaya di mana DHCP resmi berada dan memblokir respon DHCP dari port yang tidak sah. Yang kedua ada dengan menggunakan IP statik untuk perangkat kritis. Itu server atau perangkat penting gunakan IP statis agar tidak tergantung pada DHCP. Ini mencegah perangkat menerima konfigurasi IP yang salah dari DHCP palsu. Lalu yang ketiga ada gunakan autentikasi port security
dengan mengenai Network Access Control atau NAC, memastikan hanya perangkat yang terautentikasi dapat terhubung ke jaringan. Lalu mencegah perangkat berbahaya termasuk root DHCP server dari mengakses jaringan. Pisahkan VLAN untuk DHCP server. Tempatkan server DHCP asli di VLAN terpisah untuk mencegah komunikasi dengan perangkat yang tidak sah. VLAN juga dapat mengisolasi data jaringan dan membatasi penyebaran DHCP palsu. Lalu yang selanjutnya dengan memonitor dan mengaudit jaringan secara berkala. Ini menggunakan Intrusion Detection System atau IDS untuk mendeteksi DHCP yang tidak dikenal. Lalu pantau log jaringan untuk melihat penawaran DHCP yang mencurigakan. Yang terakhir, dengan memfilter dan memblokir DHCP routes dengan firewall. Atur firewall atau access control list untuk membatasi respon DHCP hanya dari server DHCP resmi, lalu blokir lalu lintas DHCP yang tidak berasal dari sumber terpercaya. Dan selanjutnya ada DNS spoofing atau teknik di mana penyerangan manipulasi sistem domain. Sistem domain ini untuk mengarahkan pengguna ke situs palsu. Nah, tujuan serangan ini ada yang pertama itu seperti phishing atau mencuri kredensial login pengguna. Biasanya phishing ini kalian dikasih link yang mencurigakan. Semisal kalian klik itu link dan kalian masuk kepada situs-situs yang biasanya tidak bisa diakses. Nah, di situ para peretas itu menggunakan kesempatan itu untuk mencuri data kredensial login penggunanya. Lalu ada malware injection atau bisa untuk mencebarkan virus atau ransomware yang merusak perangkat dan bisa mencuri data dari perangkat itu sendiri. Nah, lalu untuk memitigasinya sendiri, pertama menggunakan DNSS isi untuk validasi DNS yang sah, pakai HTTPS dan SSL atau TLS untuk menginskripsi data. Lagi menginskripsi data ini atau menghash data ini sangat penting. Lalu memeriksa sertifikat SSL sebelum memasukkan kredensial dan menggunakan server DNS terpercaya seperti Google DNS 8.8.8.8 atau Cloudflare. Lalu yang terakhir adalah VLAN hopping. VLAN hopping ini merupakan teknik serangan dari jaringan yang memungkinkan penyerang mengakses lalu lintas dari VLAN lain tanpa izin. Serangan ini mengeksploitasi kelemahan dalam konfigurasi VLAN di switch jaringan dan memungkinkan attacker berpindah dari satu VLAN ke VLAN yang lain yang seharusnya terisolasi. Jadi penjelasan dari gambar ini adalah attacker ini berada di VLAN 1, lalu sementara victimnya ini berada di VLAN 20. Lalu attacker mengirimkan paket dengan 2 tag atau double tagger tadi, double tag VLAN namanya. Tag pertama diproses oleh switch 1 dan dihapus karena port aksesnya berada di VLAN 1. Lalu yang tag kedua, setelah tag pertama dihapus, paket dikirim ke trunk port atau yang mengarah pada switch 2. Jadi switch 2 ini menganggap paket yang berasal dari VLAN 20 ini dan meneruskannya ke korban. Dan dampaknya ini sang peretas berhasil mengirimkan paket langsung ke korban melalui VLAN yang berbeda tanpa izin. Cara memitigasinya sendiri yaitu menggunakan VLAN yang berbeda untuk native VLAN dan user VLAN. Hindari menggunakan penggunaan VLAN 1 sebagai native VLAN, lalu menonaktifkan DTP atau Dynamic Trunking Protocol untuk mencegah switch yang tidak sah menjadi trunk.
Gunakan ACL atau Access Control List ini untuk memfilter lalu lintas yang mencurigakan. Lalu mengaktifkan fitur VLAN, Access Map atau Private VLANs untuk membatasi komunikasi antar VLAN yang tidak sah. Oh, yang terakhir yakni physical network threats, yaitu mungkin ini lebih ke kerusakan pada perangkat ya, ancaman terhadap fisik jaringan komputer, media transmisi fisik, kabel putus, atau perangkatnya yang error. Dan ini disebabkan oleh faktor-faktor bencana alam, human error, modal listrik, dan pengerusakan yang disengaja maupun tidak disengaja lah. Jadi intinya ini kerusakan yang terjadi secara fisik. Ya, memitigasinya sendiri ada banyak sebenarnya. Yang pertama seperti perangkat jaringan double, kabel jaringan double, atau membatasi akses fisik ke perangkat jaringan menggunakan kunci, alarm, dan CCTV, dan lain-lain. Mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai apa itu keamanan jaringan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.